'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasta Rosdiana Safitri, NIM 304250083 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hari ini aku akan bahas tentang dua dinasti besar dalam Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dua kekhalifahan ini mampu membawa pengaruh besar bagi perkembangan Islam di dunia. Yuk kita mulai sejarahnya. Pertama, kita mulai dari dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri dinasti ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam yang dikenal cerdas, tegas, dan berwibawa. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang cukup berpengaruh di Mekah. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Dari sinilah kekuasaan Islam mulai meluas dengan cepat. Dalam masa sekitar 90 tahun pemerintahannya, yaitu dari 661 hingga 750 Masehi, wilayah kekuasaan Islam membentang sangat luas, mulai dari Spanyol di barat sampai India di timur. Salah satu pencapaian terbesar dinasti Umayyah adalah keberhasilan mereka dalam memperluas wilayah Islam. Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik, banyak daerah baru ditaklukkan. Spanyol berhasil dikuasai lewat pasukan Torik bin Ziyad, sementara Afrika Utara dan sebagian wilayah Asia Tengah juga masuk ke kekuasaan Islam. Selain itu, dinasti Umayyah juga dikenal karena kemajuan dalam bidang pemerintahan dan administrasi. Mereka mulai membentuk sistem birokrasi yang lebih rapi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Mereka juga mencetak uang sendiri untuk menggantikan koin Bizantium dan Persia. Langkah ini menunjukkan bahwa Islam sudah berdiri sebagai kekuatan besar dan mandiri. Dalam bidang pembangunan, dinasti Umayyah juga membangun banyak masjid Mekah. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Umayyah di Damaskus. Masjid ini menjadi simbol kemegahan arsitektur Islam pada masa itu. Namun, meski memiliki banyak prestasi, dinasti Umayyah juga menghadapi banyak tantangan. Konflik politik sering terjadi, terutama karena sebagian umat Islam merasa kepemimpinan Bani Umayyah terlalu berorientasi pada kekuasaan dan bersifat turun-temurun. Banyak juga yang menilai bahwa pemerintahan mereka kurang adil terhadap kelompok lain, seperti kaum non-Arab dan keturunan Nabi. Ketegangan politik ini kemudian melahirkan perlawanan dari berbagai kelompok. Puncaknya pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah berhasil digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, dan dari sinilah dimulai era baru dalam sejarah Islam. Sekarang kita masuk ke dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi dan berpusat di Baghdad, Irak. Pemimpinnya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Awal pemerintahan Abbasiyah ditandai dengan semangat baru untuk membangun keadilan dan ilmu pengetahuan. Mereka ingin memperbaiki sistem pemerintahan yang dianggap kurang adil di masa Umayyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi di era Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Banyak ilmuwan muslim muncul dan memberi kontribusi besar untuk dunia, seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi di bidang matematika, dan Al-Farabi di bidang filsafat. Abbasiyah juga mendirikan lembaga ilmu pengetahuan terkenal bernama Baitul Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Di tempat ini, para ilmuwan menerjemahkan buku-buku dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab.
ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa digabung dan dikembangkan, menghasilkan kemajuan luar biasa di bidang sains, teknologi, dan filsafat. Selain itu, pengetahuan, kesenian, dan sastra juga berkembang pesat. Arsitektur Islam semakin indah dengan bangunan megah seperti istana, masjid, dan madrasah. Sistem pendidikan juga mulai tertata dengan baik. Tapi, sama seperti dinasti sebelumnya, masa kejayaan Abbasiyah juga tidak berlangsung selamanya. Lambat laun, kekuasaan khalifah ini melemah karena munculnya pemberontakan daerah, masalah ekonomi, dan perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Baghdad diserang oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Meskipun begitu, pengaruhnya terhadap dunia Islam tetap besar. Banyak warisan ilmu dan budaya yang masih dipelajari sampai sekarang. Kalau dibandingkan, dinasti Umayyah lebih menonjol dalam perluasan wilayah dan pembentukan sistem pemerintahan, sedangkan dinasti Abbasiyah unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dua-duanya mempunyai peran penting dalam membawa Islam ke masa kejayaan. Dari perjalanan dua dinasti besar ini, kita bisa belajar bahwa kemajuan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau politik, tetapi juga dipengaruhi oleh penguasaan ilmu dan nilai keadilan. Itulah mengapa kejayaan Islam pada masa lalu bisa menjadi inspirasi bagi kita sekarang untuk terus belajar, berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah peradaban Islam, khususnya dinasti Umayyah dan Abbasiyah.